Shalom Brewokers, sahabat Raja Sukumaya, sang pemilik wangsit Kyong ajaib yang sakti mandraguna ini, namun tak pandai berbahasa surga. Haha, iya salam. Video ini saya buat khusus untuk menanggapi si Irene Handono, si ustazah yang akan dipoligami dalam surga ala Muhammad SAW itu. Dan bagi sahabat-sahabat Brewokers yang menyimak video ini, jangan lupa dibagikan sebanyak-banyaknya, atau boleh juga dikirimkan kepada si calon poligami itu. Sebelum kita meresponnya, mari kita simak dulu video yang akan kita respon itu. Let's check it out. Ibu, bapak, dan saudara yang dirahmati Allah, Nabi Isa AS tidak pernah membaptis seorang pun, dan Nabi Isa tidak pernah mendirikan gereja. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Ternyata Nabi Isa mensyahadatkan orang. Bagaimana syahadatnya Nabi Isa? Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, yang saya beri garis bawah, tolong diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ternyata Nabi Isa membimbing syahadat murid-muridnya dengan menyatakan, Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Isa Rasulullah. Syahadatnya Nabi Musa, Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Musa Rasulullah. Nabi Isa AS tidak pernah mau disebut dengan istilah Tuhan. Malahan Nabi Isa ketika disebut muridnya dengan sebutan Tuhan, Nabi Isa marah sekali. Buktinya apa? Coba kita lihat Injil Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa artinya? Coba kita telaah. Nabi Isa menyatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga. Berarti Nabi Isa mengatakan, orang yang menuhankan dia tidak bakal masuk surga, tidak akan masuk surga. Sama seperti iblis di Taman Eden yang memutarbalikkan firman Tuhan, demikian juga para mu'alaf yang gagal move on itu selalu berusaha memutarbalikkan firman Tuhan. Padahal faktanya, Isa dalam Quran milik Islam itu bukanlah Yesus dalam Alkitab. Karena perbedaan kisah yang sudah saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya. Yesus tidak membaptis orang dengan air, ya, seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Tetapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Hal itu dapat kita baca dalam Matius 3 ayat 11-12. Apakah Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 itu sedang bersyahadat kepada Allah SWT di dalam Quran? Tentu saja tidak, Irene. Sebab dalam Yohanes 17 ayat 1 itu Yesus berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Woi, Irene Handono, sang bidadari muta. Coba kau terjemahkan Yohanes 17 ayat 1 itu ke dalam bahasa Arab. Apa bunyinya? Jika Yesus bersyahadat kepada Allah SWT yang tertulis dalam Quran itu, maka pertanyaannya adalah, apakah Allah SWT dalam Quran itu disebut Bapa? Ayo Irene Handono, ayo. Buktikan kalau Allah SWT disebut Bapa oleh Isa AS dan Muhammadmu itu. Jika Allah SWT tidak disebut Bapa oleh Isa AS maupun oleh Muhammad, maka terbuktilah kau itu ibarat iblis yang suka menipu, memutarbalikkan firman Tuhan. Ya, coba kau tunjukkan di mana dalam Alkitab Musa bersyahadat seperti yang kau ucapkan barusan itu. Musa dalam Alkitab, bukanlah Musa dalam Quran. Musa dalam Quran diceritakan dalam hadis bahwa pakaiannya dibawa kabur oleh batu ketika ia sedang mandi. Baca hadis Bukhari, ya, hadis Bukhari nomor 3404. Sedangkan Musa dalam Alkitab tidak pernah mengalami peristiwa tragis seperti itu. Silakan kau telaah dulu, Irene Handono, biar kau temukan perbedaan-perbedaan itu, ya. Kita lanjut. Lalu, siapakah yang dimaksud dalam Matius 7 ayat 21 yang barusan kau kutip itu? Tentu kaulah dan kawan-kawanmu yang mengaku beriman kepada Yesus padahal kalian tidak melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Jika Yesus mengajarkan Islam, dan jika Islam mengikuti ajaran Yesus, dan juga beriman kepada Yesus, seperti yang kau dan kawan-kawanmu gaungkan selama ini, maka pertanyaannya, apakah Islam sudah dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti yang diperintahkan oleh Yesus dalam Matius 28 ayat 19? Jika Islam tidak melakukan hal itu, maka sudah tentu kau dan konco-koncomu adalah pendusta seperti iblis. Selamat berpikir, Irene Handono. Semoga kamu sudah siap dirudal beramai-ramai di surga nanti. Salam.